Ya, kita akan memulai ibadah pemuda sehati. Selamat datang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat GB Hati Kudus. Dengan sungguh, yes, yes, yes. Ibadah Pemuda Sehati 6 April 2024 Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapa di surga Maha Mulia, kami bersyukur dan berbahagia atas panggilan-Mu melalui ibadah pemuda sehati ini. Layakan kami untuk beribadah dengan sungguh sebagai ungkapan rasa hormat kami kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam urapan kasih Bapa, dalam kemaha kudusan Tuhan Yesus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada sukacita, ada pengharapan yang luar biasa. Kita akan bertepuk tangan, kita menyanyikan dengan bersukacita. Kita pasti Tuhan Yesus hadir di rumah ini, bahkan di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
untuk hari ini, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa-dosaku. Setiap pelanggaran kami, Tuhan ampuni. Setiap dosa-dosa kami, Tuhan juga yang mengampuni kami. Bahkan masa lalu kami juga Tuhan yang mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan dari-Mu yang luar biasa.
menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Tetap padamu ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajar dan mulianya kuasa-Mu yang dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa Kau melihat perbuatan tangan-Mu. Ajar dan mulianya kuasa-Mu yang dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa Kau melihat perbuatan tangan-Mu. Ajar dan mulianya kuasa-Mu yang dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik buat hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biar kami tetap sehati di dalam Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu yang terambil dari Yohanes 14. Kami percaya firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa, yang akan memberikan kami kekuatan yang baru. Kuduskan dan urapi kami semua yang membaca, sehingga kami mengerti dan bisa menjadi pelaku firman. Berkati juga Bapak Gembala yang memimpin sharing pada sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalannya? Kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Tuhan Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Tuhan Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Tuhan Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku.
Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku akan datang kepadamu. Bersama-sama, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berbicara dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Bapa di surga maha baik, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Roh Kudus, begitu baik menyertai kami senantiasa. Bukakan pikiran kami akan firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin menghormati Bapa, semakin taat pada Tuhan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Apanya yang luar biasa? Atau biasa di luar? Ya, renungkan benar-benar, benar nggak kita ini luar biasa? Oke, aktris bisa taruh dulu HP-nya. Ya, Diva bisa duduk dulu manis. Ada hal yang penting. Shalom Denis. Ya, hari ini fotonya terpampang di WA. Ya, oke, udah mantap. Ayo. Haleluya. Kita buka firman Tuhan dari kitab Filipi Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ini temanya hari ini pelabuhan akhir orang percaya. Yuk kita berdiri yuk. Kita bergantian, saya 13, saudara 14. Kita udah lama gak bergantian ya. Seperti dulu. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Gantian, saudara 13, 23. Tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Sama-sama, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Haleluya. Saudara, di dalam atletik, ya itu ada pertandingan lari, ya ada lari estafet, ada lari maraton, ada lari 100 meter gitu kan. Tapi yang sangat terkenal adalah lari maraton. Udah tahu berapa kilo biasanya lari maraton? 100 meter. 100 kilo. Dennis mau lari dari sini ke Semarang. Ya, oke, sebentar kita lepas Dennis lari ke Semarang. Amin. 500 kilometer lewatin Cikarang. Ya, saudara tahu nggak jarak dari Yerusalem ke Samaria? Aku kira deket tadinya ya. Aku buka map nih loh nih. Ya, buka di Google. Jarak dari Yerusalem ke Samaria itu 158 kilometer dengan kendaraan mobil 2 jam 60 menit. Jauh ya? Jauh sekali ternyata. Dan selama ini kita cuma baca Tuhan Yesus berjalan dari Yerusalem ke Samaria. Ketemu sama perempuan Samaria. Setelah lihat jaraknya 158 kilometer. Ini saya buka. Tolong lihat berapa kilo. Ini pakai ini aja udah tinggal lihat. Biar nggak lama. ...158 kilo loh. Cikarang berapa, Riz? Ya berapa Cikarang? Ini Cikarang? Waduh. 30 pergi pulang kali. 30 nggak pakai rem itu. 30 pulang balik 60. Berarti 3 kali balik ya. Pergi pulang baru sampai tuh. Saudara, betapa Tuhan Yesus luar biasa. Oleh karena satu orang tuh orang Samaria atau perempuan Samaria, perempuan berdosa lagi. Tapi berharga di mata Tuhan. Ya. Rasa kita nggak mau ya segitu jauh ya buat satu orang aja gitu. Tapi Tuhan Yesus memandang bahwa semua orang itu berharga. Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini akan memberitakan Injil. Perempuan ini akan bertobat. Perempuan ini akan senang ketemu sama Tuhan Yesus. Nah itu sebabnya saudara, kita mau renungkan tentang lari maraton. Ya, biasanya 10 kilometer. 10 kilometer berapa meter, Den? 1 kilometer 1000 meter. Jadi 10 kilometer, 10.000 meter atau 5.000? 10.000 atau 5.000? Ya, dia nggak goyah, tetap 10. Ya, saudara, ternyata perjalanan hidup kita itu juga sebenarnya sejauh itu loh. Kalau saudara dan saya diberikan panjang umur, itu mungkin maraton yang 158 km itu. Ya. Lelah nggak? Lelah, sus. Saudara tahu nggak banyak orang Kristen lelah? Kayaknya Chris paling ngeliat. Iya, banyak orang Kristen lelah, saudara. Lelah dalam melayani, lelah dalam berdoa, lelah dalam baca Alkitab, lelah di dalam beribadah. Jujur, saya juga pernah ngalami. Ketika kita
belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, betul hidup kita ini lelah. Gak bisa disangkal lah. Ya, karena apa? Tiap hari sepertinya nggak ada mujizat. Ternyata saudara, orang yang berlari maraton 10 km, dia kehausan nggak? Haus. Puji Tuhan di pinggir-pinggir jalan itu ada yang nyediain air, sambil lari dia sambil minum karena nggak mau kehilangan waktunya. Ya. Ada yang sempat ngaso nggak? Mungkin kalau terpaksa ngaso juga. Kalau napas dia terus sambil jalan ya. Iya. Saudara, di dalam perjalanan hidup ini, suka nggak suka, itu ada kelelahan. Ya. Tetapi saudara, kita mesti mantapkan bahwa ada pelabuhan di sana, ada garis finish di sana. Rasul Paulus ngalamin tuh garis finish. Ya, perjalanannya kalau kita baca di Kisah Para Rasul ya, bagaimana Rasul Paulus itu kelaparan, kehausan, kemiskinan, penjara, karam laut, masukin penjara, disidangkan, didera. Kita bersyukur karena pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan Paulus, kita semua bisa percaya sama Tuhan Yesus. Kalau murid-murid pada waktu itu tidak berjerih lelah, mungkin kita masih animisme. Mungkin kita jadi Islam kali. Dan akan binasa. Tapi oleh karena penyertaan Roh Kudus, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya, Bapa mengutus Roh Kudusnya, memberikan kekuatan pada kita, Tuhan Yesus juga tetap bekerja. Ini kalau Tuhan Yesus nggak bekerja, kita nggak dapat hasil. Bapak juga begitu, sampai sekarang katanya Bapak terus bekerja. Jadi kita jadi satu tim antara Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan kita sebagai gereja. Jangan lupa saudara bahwa kekuatan kita itu dari Tuhan. Saya pernah melihat orang maraton, udah tinggal 100 meter, itu kaki di tulang betis, itunya sarafnya putus. Sakitnya luar biasa. Akhirnya dia pincang-pincang satu kaki. Bapak atlet itu nggak tahan. Dia masuk ke arena, dia bopong gitu, tapi dia nggak mau. Jangan, boleh. Jadi dengan jalan satu kaki, loncat-loncat, teman-temannya udah lewat semua. Tadinya dia nomor 1 tadi, tapi dilewatin sama teman-temannya semua. Tapi dia berkomitmen sampai garis finish. Walaupun pada waktu itu dia kalah, semua orang sorakin dia. Ya, perjuangannya luar biasa. Ya, bukan soal menang atau kalah, tapi dia berkomitmen harus sampai garis finish. Panitia bangga sama orang-orang seperti itu. Sebenarnya kalau dia mau nyerah bisa aja kan? Ya, dia minta tolong nggak bisa. Ayo Pak tim kesehatan, gendong saya, ya kan? Bawa saya ke tandu, ke pinggir, kasih minum, pijetin dan terus bla 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 bla. Dan orang lain cuma bilang, kesian ya, kesian ya, kesian ya. Iya paling gitu. Tapi ketika dia berjuang sampai garis finish, orang-orang pada bangga sama dia. Oh luar biasa, dahsyat. Sorak-sorai lebih daripada yang menang. Saudara, apapun yang terjadi dalam mengiring Tuhan Yesus, kita tetap harus kuat. Amin. Ya, kita tidak hiraukan diri kita, saudara. Kita tidak hiraukan cemoohan orang lain. Kita tidak hiraukan halangan-halangan apapun juga. Pokoknya saya harus sampai garis finish. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Sampai ke Yerusalem, di Bukit Golgota. Dia harus menanggung semuanya. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan mati, dia akan disiksa.
dia akan disalibkan, dia akan dibunuh. Bukan Tuhan Yesus nggak stres loh. Di Taman Getsemani terbukti dia stres luar biasa. Tapi dia berkomitmen, Bapa kehendakmu yang jadi Bapa, kehendakmu bukan kehendakku Bapa. Tanggung jawab yang Bapak berikan kepada Tuhan Yesus sedikit pun tidak disia-sia. Harus selesai kata Tuhan Yesus. Enggak bisa setengah selesai 30%, 80, 99%, enggak. Harus 100% selesai. Sebabnya dia dipuja, dipuji, diagungkan. Bukan saja oleh kita, tapi Bapa di sorga mengagungkan Tuhan Yesus. Ini hambaku yang kupilih, kata Tuhan. Kita bersyukur ya, kita disebut orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus adalah Tuhan Yesus. Karakter Tuhan Yesus Tuhan turunkan kepada diri kita, saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Tidak tipis kupingnya. Sudah tahu tipis kupingnya? Baper. Tidak. Walaupun dicemooh, walaupun tidak dipandang oleh orang lain. Walaupun gak ada yang memperhatikan kita. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus memperhatikan kita. Amin. Maaf, dulu saya juga cengeng. Saya dulu pelayanan gak kenal waktu loh. Saya pelayanan di GKI itu tanya Bu Gembala. Karena sampai jam 2 pagi. Karena hari Sabtu belum kelar tuh. Wartanya belum kelar, apanya belum kelar. Harus kelar. Sampai jam 2 pagi. Ntar jam 6 sudah di gereja lagi. Kadang-kadang orang ngomong seenaknya aja. Ini Pak Darius kerjanya apa aja ya? Bayangin. Udah sampai jam 2 pagi, paginya jam 6 udah ada di situ beres-beres segala sesuatu. Majelis yang gak pernah nongol tiba-tiba ngomong aja, ini kerjanya ngapain aja nih. Gak tahan saya. Nangis saya di belakang. Tapi ternyata saya cengeng. Sekarang enggak gitu lah. Saya berharap saudara enggak gitu, amin. Ya, enggak. Sebab makin banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Makin kita sanggup bertahan, Tuhan Yesus makin bangga sama kita. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Bapak lo yang menghormati. Halo? Ini yang segini jangan cengeng ya. Halo? Lu lagi. Biarin aja, gak apa-apa, jangan cengeng. Karena kita sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Saudara tahu nggak? Ini apa yang saudara tabur sekarang nih? Kalau Tuhan izinkan sampai kita dipanggil Tuhan, ya seperti Yohanes 14 tadi, belum terjadi apa-apa. Jangan khawatir. Nanti 100 tahun lagi gereja ini akan menjadi gereja yang terbesar. Benar di Afrika begitu. Ada orang-orang yang betul-betul bayar harga di hadapan Tuhan. Waktu Reinhard Bonnke dibanggakan ya sama orang-orang, wah tahu Reinhard Bonnke ya? Ya, itunya atasannya Suset Hating. Ya, dibanggain sama orang, oh kamu luar biasa, kamu sekali khotbah ribuan orang bertobat katanya. Dia bilang apa? Jangan salah, saya nggak ada apa-apanya. Dulu di tempat ini di Afrika, ya ada orang yang dikorbankan untuk pelayanan. 100 tahun yang lalu. Jadi itu ada benang merahnya di dalam Tuhan Yesus. Gereja ini ada benang merahnya, saudara. Kalau kita semua ini yang diberi tanggung jawab sampai ke garis finish, Tuhan perhitungkan itu semua. Benar. Kalau orang lari 10 kilometer, enggak selamanya lari di kota. Ya kan? Masuk-masuk desa, masuk-masuk sawah-sawah, tempat-tempat yang sunyi. Iya, supaya sampai ke garis finish. Nah kita juga saudara, kalau hari-hari ini sedang di kota-kota sunyi.
Walaupun di Perumnas ini banyak tajil, tapi kita tetap di kota yang sunyi. Nggak masalah. Yang penting Tuhan Yesus hadir di sini. Langsung nyautin. Amin katanya. Benar. Di tempat lain, saudara, di gerejanya, apa Dina? Oh iya, Bel. Ya, saudara, di tempat lain, maaf, kalau di kebaktian pemuda kayak gini, pendetanya pakai kaos, apa adanya. Bukan dia nggak ada, apa adanya. Tapi saya pengen yang terbaik buat Tuhan. Kalau di tempat lain, gembalanya pengen disebut nama jemaatnya papi, mami. Pernah dengar nggak? Ada gereja yang manggil gembalanya papi. Papi, mami. Kalau kita bilang, Tuhan Yesus bilang, jangan kamu mau dipanggil Bapak. Namanya satu Bapak, Bapak di surga. Satu juru selamat Tuhan Yesus. Kita mah teman sekerja. Bahkan ada juga jemaat kita yang kadang-kadang gak mau manggil saya Pak Gembala, Bu Gembala, tadi di WA. Pak Darius, Ibu Darius. Di WA ditulis Pak Darius dan Ibu Darius. Ya gak apa-apa sih, cuman ya aneh aja gitu. Ada yang manggil saya Om. Gak apa-apa saudara. Tapi memang harusnya ada hubungan gembala dan domba-domba. Ya saudara, di dalam ayat ini, ya, biarlah pikiran kita ini seperti yang Tuhan sudah perbuat pada kita sampai hari ini. Saya berharap gini loh, ya, evaluasi kebaktian Padang kemarin harus di blow up. Jangan, oh iya kemarin Tuhan menyertai kita, ya sekarang juga Tuhan menyertai kita. Tapi ada enggak hal-hal yang kita bisa ambil sebagai pola perubahan dalam pelayanan kita? Contoh ya, saya kaget waktu Outreach kemarin mulai mimpin gitu kan, suaranya melegelegar, ya, speaker kalah. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Waktu saya lihat, wah luar biasa. Coba kalau waktu itu Outreach, saudara-saudara, kita hari ini kebaktian Padang di sini, puji Tuhan, saudara-saudara datang. Tapi dia enggak, haleluya. Saya juga jadi terpengaruh, jadi KKR juga. Tadinya saya nggak pengen gitu, karena lihat Outreach gitu, berlegar, ikut. Iya mau gebu-gebu, sampai percaya nggak, handphone aja bisa jatuh loh. Ya, nah pola kalau kita menangkap sesuatu di sini, kalau kamu sudah menangkapnya, di blow up. Nih saya pengen nanti itu menjadi style kita, ya 2 minggu sekali atau kapan, habis kebaktian kita game. Gak apa-apa, nanti gamenya itu dapat voucher, ya paling 1-2 voucher lah. Tapi kan semangat buat kita. Ya voucher pulsa. Atau polsel rumah perubahan suruh pergi sendiri ke sono. Ya, nah gitu-gitu di blow up, di pemuda juga. Ini kalau sekarang udah agak usang kan yang apa namanya, yel-yel pemuda itu, ya diperbarui aja lagi gitu kan. Gimana caranya minta terobosan-terobosan gitu kan. Nah memang manusia ini pengen hal-hal yang baru. Jadi kalau kemarin kita digiring sama Tuhan Yesus masuk ke ke dalam aula itu, ada perubahan itu, bisa nggak besok ditulis di sini nih, di satu slide, di tulisan yang ada di situ kita suruh baca. Nah gitu-gitu penting saudara di dalam kita pelayan, karena itu pekerjaan Roh Kudus yang selalu memperbaharui kita. Kita jangan gini-gini aja, harus ada sesuatu yang baru, semangat yang baru, semangat yang baru. Ya, kalau soal hadiah nanti Tuhan siapin deh, amin. Ya, berapa sih hadiah itu? Itu akan membangkitkan gairah.
Puji Tuhan gara-gara itu loh, gara-gara kebaktian Padang kemarin, itu Ibu Susan itu sangat senang sekali. Besok dia mau ikut lagi ke sini. Ya. Jangan lihat asisten rumah tangganya, enggak. Dia melihat bahwa wah Tuhan hadir nih di sini. Teman-teman nih nggak beda-bedain saya, walaupun saya nih asisten rumah tangga, tapi semua sama. Seneng banget dia. Ya. Nah itu akan kita raih tuh orang-orang seperti itu yang memang haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya. Yuk kita bikin terobosan. Terobosan tentu minta dari Roh Kudus. Setiap kali ada peristiwa yang mendatangkan sesuatu yang gairahkan, ya yuk kita pakai. Di sekolah minggu juga begitu ya. Ketuanya siapa sih? Dina ketuanya. Minta sama tuanya terobosan. Ya kayak si Vincent itu minta terobosan supaya orang itu bisa tenang, bagaimana caranya. Iya, bisa kan, Roh Kudus bisa loh jamah loh. Ya. Jadi yuk bergumul nih. Guru sekolah minggu nih bergumul nih buat anak-anak seperti itu nih. Supaya betul-betul dijamah oleh Tuhan Yesus. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau perlu, kalau pas lagi hari libur, kalian tuh bangun jam 2 pagi. Taruh besoknya libur ya. Kan gak kerja gitu kan, bisa bangun siang. Bangun jam 2 atau jam 3 pagi, ayo bela tuh dalam nama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan perhatikan. Ayo pemuda juga ini, kalau hari libur bisa nggak nih berdoa dini hari? Boleh gabung sama kita juga pakai Zoom. Nggak apa-apa saudara, itu hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Menjadi satu terobosan. Sebenarnya udah lama tuh saya pengen adakan teman-teman saya yang punya terobosan-terobosan itu rata-rata dalam 1 minggu mereka ada doa semalaman. Ya. Puji Tuhan kita tidur semalaman. Mereka doa semalaman, jadi nggak heran kalau mereka juga menuai jiwa-jiwa. Cuman kalau saya ini kan banyak pertimbangan, ntar kalau ngantuk gimana? Ntar kalau kerja ngantuk gimana? Terus kalau bawa motor ngantuk gimana? Ya kan, banyak pertimbangan. Tapi saudara, kerinduan kita, yuk kita bayar harga seperti Tuhan Yesus jalan 153 km. Yang tahu berangkatnya jam berapa tuh ya Tuhan Yesus? Ini hitungan pakai mobil nih, 2 jam 16 menit. Kalau jalan kaki, kalau saya jalan kaki itu kalau jalan cepet 1 jam tuh 5 km. Ya, baik. Ini memberi kita semangat dalam Tuhan Yesus. Amin. Bisa nggak gini nih nanti yelnya, kayak yelnya tentara. Pagi, 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 pagi. Walaupun udah sore. Amin. Artinya itu semangat pagi. Semangat, pagi, pagi, pagi. Ya. Supaya kita tetap semangat. Amin. Kalau udah semangat, pasti makannya banyak. Haleluya. Jangan lihat Dennis ibu, lihatnya ke sini. Ya, yang di rumah juga tetap semangat, amin. Walaupun di sini saya nggak melihat Anda, tapi harus tetap semangat. Sampai garis finish, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun kita banyak hambatan, mungkin kaki kita sakit, tetap kita harus sampai garis finish dan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Saya pernah dimarahin Tuhan. Gara-gara di mana-mana saya bilang, saudara walaupun gereja kami kecil, marah Tuhan. Gereja nggak ada yang kecil. Semua gereja sama. Karena Tuhannya sama, amin. Yang hadir sama Tuhan Yesus. Nggak kecil ini. Pemuda juga nggak kecil di sini. Selama kita bisa mendapat perkenanan Tuhan Yesus, dia hadir, ini gereja yang dahsyat. Benar.
Yuk paradigma pola pikir kita rubah seperti itu sehingga kita bisa melihat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami harus sampai ke pelabuhan hidup kami. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami, biar kami jalani dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Dan kami akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di garis finish. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus beri kami kekuatan untuk kami tiba di garis finish. Biar kami juga tidak patah semangat, tetapi tetap menyala-nyala. Seperti Tuhan Yesus selalu menyala-nyala. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Berkati kami semua Bapa, hari ini onsite 7 orang dan ada beberapa yang online, biar kami tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti mengabulkan setiap doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan Yesus yang sudah sampaikan hambanya. Biar firman-Nya menguatkan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan baca di Korintus 2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Ayat persembahan kita sama-sama membaca. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Doa persembahan. Bapa di sorga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Bapa di surga, udah ya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk M5000 yang besok mau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang akan memberikan kepada mereka semua Tuhan. Dan kami rindu apa yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang menerimanya Tuhan Yesus.
Dan kami rindu boleh diselamatkan juga Tuhan mereka semua yang menerimanya. Berkati makanan minuman yang disediakan biar memberi dan menjadi berkat buat mereka semua dan menjadi kesehatan bagi tubuh mereka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, kita angkat satu pujian untuk mengiring persembahan, betapa hatiku. Betapa hatiku Berterima kasih Kau
Saudara, ada sesuatu yang kita mesti kerjakan di M5000. Dalam minggu ini saya diingatkan sama Tuhan. Tuhan bilang gini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya. Bukan ketika Muhammad lapar. Aku. Apa-apa itu tetap jalan. Tapi coba kita juga perhatikan saudara kita yang kekurangan. Walaupun gak gereja kita gak apa-apa. Seperti contohnya Susan yang dekat rumah kamu, mungkin kasih satu paket. Ya. Terus anak sekolah minggu yang di Semarang itu kan kekurangan ya. Siapa sih? Ya di Klaten ya. Transfer aja, tapi nanti pada waktu M5000 dia mesti tunjukin bahwa dia sudah beli. Jangan dikasih duit lepas gitu. Mau nggak kamu beli ini, seharga ini, minta aku lihat gitu. Di bulan depan ya, nggak apa-apa. Ya. Ini tinggal ngasihnya aja. Atau di sini kalau Mbak Yati datang, dia orang kekurangan kasih satu paket. Ya. Ya terserah dia mau ngambil nggak gitu. Ya, jadi biar itu terrealisasi. Kalau kurang nanti uang gereja yang kasih. Bisa nggak tambah uang gereja? Ya, nggak apa-apa yang bisa dijangkau, jangkau saja. Kalau Susan itu kan Arun bisa sekalian pulang. Kan? Ayati juga suruh ngambil, nggak apa-apa. Ya itu aja sih ya. Supaya, Mbak Yati ada di sini nggak ya? Ada mau popo ya? Ya, baik itu aja sih ya, supaya kita lebih efektif. Sebab ketika aku lapar kata Tuhan Yesus. Ada satu lagi cuman aku lupa. Ya, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa syafaat, tutup bungkus kami semua dengan darah Tuhan Yesus. Serangan balik kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang kami doakan semua mendatangkan kebaikan buat kami, bahkan gereja MUGI Hati Kudus. Kami percaya kami semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa di surga maha mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik kepentingan dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia. Dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami ya Tuhan untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sekiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan Pak Gembala. Dalam doa ini saya mohon kita semua tutup mata, saudara. Tuhan Bapa di surga, kami rindu menjadi anak-anak Bapa yang rendah hati. Ubahkan kami ya Tuhan, biar kami menjadi orang-orang anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang cepat mendengar, lambat berkata-kata dan juga lambat marah. Ampuni kesalahan kami kalau kami cepat berkata-kata dan cepat marah. Tolong kami Roh Kudus supaya kami hidup kudus di hadapan-Mu. Biarlah kami menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Sebab Tuhan Yesus sudah mengangkat kami tinggi menjadi anak-anak Bapa. Kami mengucap syukur buat kesehatan kami. Kami mengucap syukur buat jemaat yang sakit dan sudah disembuhkan. Kami bersyukur seluruh jemaat GBI Hati Kudus di dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Berkati juga keuangan jemaat-Mu Tuhan. Biar tidak ada yang kekurangan, biar Tuhan cukupkan baik sandang, pangan, papan, untuk sekolah anak-anak, untuk hari-hari yang kami perlukan. Pasti Tuhan cukupkan kalau kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber daripada kehidupan kami. Berkati keuangan gereja-Mu juga ya Tuhan Yesus, biar gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat, biar nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Kami percaya sampai hari ini dan seterusnya Tuhan cukupkan keperluan gereja-Mu bagi jemaat-Mu yang menabur, baik melalui persembahan maupun terlebih melalui perpuluhan kami. Kami tidak akan sia-sia apa yang kami lakukan di dalam Tuhan Yesus. Kami pasti akan menuai. Anak-anak kami tidak akan pernah meminta-minta, mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Beri kami kerelaan untuk membawa persembahan kami. Berdoa juga buat M5000 pada bulan April ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami juga akan mengingat anak-anak-Mu ya Bapa yang hidup dalam kekurangan. Biar mereka semua ada di dalam tangan pengasihan-Mu melalui kami semua. Apa yang kami tabur biar juga kapan kami tuai. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
untuk kemajuan dan penawaian jiwa-jiwa di dalam pemuda sehati. Walaupun belum kami lihat, tetapi kami percaya. Demikian juga di dalam jemaat-Mu ya Bapa, walaupun belum kami lihat, kami tetap percaya. Sebab firman-Mu mengatakan, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya di dalam ibadah pemuda sehati, juga di dalam ibadah besok, ada para malaikat-Mu Tuhan hadir bersama-sama Tuhan Yesus di tempat ini. Ada orang-orang kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami. Bahkan Perumna 1 ini dipenuhi dengan orang-orang kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, beri kami kebanggaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di hadapan-Mu Bapa. Sebab ini bukan perkara kecil, tetapi perkara yang maha dahsyat karena perintah Tuhan Yesus kepada kami semua. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah ambil bagian, baik sebagai pelayan-pelayan-Mu, juga sebagai jemaat-Mu ya Bapa. Biar kami bangga di dalam kami mengikuti ibadah-ibadah di rumah-Mu ini. Hamba-Mu memberkati mereka semua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan ku pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan dari Tuhan Yesus. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus mengabulkan doa kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bisa salaman yang di gereja. Shalom yang ada di online, bisa buka videonya. Kita mau beribadah. Shalom Bro Sendiri Diki. ya. Semuanya. 1, 2, 3. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penebus, Tuhan Yesus penolong. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati semuanya. Jangan berkati.